Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua baik-baik saja. Kita lanjut materi yang kemarin, tetap di mata pelajaran tematik 2, kelas 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita lanjut pelajaran, jangan lupa subscribe, like, and share channel Firda Pinky. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 3. Sudah siap semuanya? Oke, kita sekarang akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Tentu kalian sudah pernah mendengar yang namanya hak dan kewajiban ya. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dimiliki setiap orang sesuai dengan peran masing-masing. Sebelum menuntut hak, sebaiknya kita melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Apa kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Nah, yang pertama yakni menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, menaati segala peraturan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, tolong-menolong kepada setiap warga. Nah, itu adalah contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Selain 3 contoh tersebut, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Apa hak kita sebagai warga masyarakat? Nah, contohnya yang pertama adalah kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kita memiliki hak untuk bergaul dalam masyarakat. Yang ketiga, kita memiliki hak untuk dihormati dan dihargai dalam lingkungan masyarakat. Itu adalah contoh hak kita sebagai warga masyarakat. Materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengelolaan usaha. Kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan usaha ya? Usaha ekonomi maksudnya. Pengelolaan usaha itu ada 2 macam. Yang pertama adalah usaha yang dikelola sendiri. Misalnya, petani yang menanam padi di sawah. Itu juga merupakan usaha yang dikelola si petani sendiri. Ada pengrajin anyaman, ada pedagang-pedagang bakso yang kecil-kecil, ada tukang cukur. Nah, itu adalah contoh pengelolaan usaha yang dikelola sendiri. Selanjutnya, ada usaha yang dikelola kelompok. Misalnya ini, koperasi, CV, perusahaan daerah, atau PT, dan lain sebagainya. Kita nanti pelajari satu persatu. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ada 4 macam, yakni BUMN, BUMS, BUMD, dan koperasi. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah BUMN. BUMN itu adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, khususnya di bidang air, listrik, minyak, perbankan, transportasi, dan telekomunikasi. Contoh BUMN adalah PLN. Apa PLN itu? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara yang bergerak di bidang listrik. Ada juga Telkom Indonesia, itu adalah BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. Ada PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia, itu adalah BUMN yang bergerak di bidang transportasi. Ada juga Bank Mandiri, itu adalah BUMN yang bergerak di bidang perbankan. Dan contoh-contoh yang lainnya. Sekarang yang kedua kita akan mempelajari tentang BUMS.
Apa kepanjangan BUMS? BUMS kepanjangannya adalah Badan Usaha Milik Swasta. Ada beberapa contoh BUMS. Yang pertama adalah firma, atau biasanya disingkat dengan FA, ada CV, atau persekutuan komanditer, ada PT atau perseroan terbatas. Apa itu firma? Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Pemilik firma yakni beberapa orang yang bersekutu. Masing-masing orang menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan. Sedangkan CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang. Masing-masing orang mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan usaha. Contohnya adalah CV Perintis Jaya. Kemudian PT atau perseroan terbatas yakni organisasi usaha yang bergerak yang memiliki badan hukum resmi, dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Contohnya PT Indofood. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang ketiga yakni BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah. Perusahaan daerah yang merupakan badan usaha milik pemerintah daerah. Tujuannya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Misalnya, Bank Jateng, Bank DKI, Bank Jatim, Bus Trans Jakarta, dan PDAM Pekalongan. Itu adalah contoh BUMD. Selanjutnya, koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Ada banyak jenis koperasi, misalnya adalah koperasi simpan pinjam. Ada juga koperasi serba usaha, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk pembelajaran 4, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, kita akan pelajari produksi. Apa itu produksi? Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya adalah pabrik roti yang membuat roti, atau pabrik tekstil yang membuat pakaian. Orang yang membuat ini dinamakan produsen. Selanjutnya, distribusi. Apa itu distribusi? Yakni proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Contohnya adalah ini adalah truk sebuah perusahaan mie, kemudian mengantarkan mie yang sudah diproduksi ke toko-toko kecil untuk selanjutnya dibeli oleh konsumen. Atau ini juga Pertamina setelah mengolah minyak, kemudian bahan bakarnya disebarkan ke SPBU di seluruh Indonesia. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan membelanjakan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya adalah ibu-ibu yang belanja bulanan di supermarket, atau seorang mahasiswa yang belanja kebutuhan-kebutuhan untuk kuliahnya, membeli buku misalnya. Ibu-ibu ini atau mahasiswa ini adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi, maka mereka disebut sebagai konsumen. Contoh kegiatan ekonomi akan Bu Firda jelaskan secara utuh, mulai dari produksi sampai konsumsi. Misalnya ada pabrik roti. Pabrik roti ini mereka sedang melakukan kegiatan produksi. Orang ini namanya atau disebut sebagai produsen. Kemudian setelah
roti diproduksi, maka dikirim ke toko-toko roti yang kecil. Maka penjual toko roti ini, mereka sedang melakukan kegiatan distribusi. Maka mereka disebut sebagai distributor. Lalu, ada 2 orang kakak adik yang membeli roti di toko roti, kemudian mereka memakannya. Kegiatan mereka membeli roti, kemudian memakannya, itu adalah kegiatan konsumsi. Maka mereka disebut sebagai konsumen. Selanjutnya kita belajar tentang penghijauan di sekolah. Penghijauan di sekolah merupakan salah satu bentuk peran manusia dalam menjaga lingkungan. Apa saja manfaat penghijauan? Yang pertama, tumbuhan yang ditanam akan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Yang kedua, penanaman pohon dapat memberikan kesejukan, kenyamanan, serta kesegaran di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pepohonan dapat mengurangi pencemaran udara dan mencegah terjadinya banjir. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.